Namun, jauh sebelum adanya perubahan konsepsi batas di Asia Tenggara, sejarah mencatat bahwa ternyata terdapat beberapa golongan dan komunitas masyarakat di Asia Tenggara yang bahkan tidak terikat kepada konsep batas sejak ribuan tahun lalu. Kebanyakan dari mereka memilih hidup nomaden atau sering berpindah tempat, dan beberapa di antaranya memilih untuk semi menetap di satu lokasi tertentu. Sepanjang hidupnya, mereka yang juga disebut sebagai kaum Nusantao ini menghabiskan waktu dengan mengarungi lautan. Kata Nusantao berasal dari bahasa Austronesia yang berarti manusia pulau. Secara etimologi, kata ini terdiri dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Tao yang berarti manusia. Kaum Nusantao memetakan wilayah yang mereka miliki bergantung pada kapabilitas mobilitas mereka dalam mencapai satu daerah melalui jalur laut. Hal ini jelas berbeda dengan definisi wilayah yang kini didasarkan pada garis imajiner dalam konsep batas modern. Tidak hanya itu, kaum Nusantao juga menganggap kawasan sebagai satu jejaring keturunan dan persaudaraan. Pemahaman-pemahaman ini yang kemudian membuat kaum Nusantao menilai perbatasan sebagai sesuatu yang bersifat temporer dan tidak rigid. Selain itu, mereka juga memiliki konsep unowned resources, di mana sumber daya yang ada di sekitar mereka bukanlah milik siapapun. Pemahaman yang telah dipegang bertahun-tahun oleh kaum Nusantao ini jelas bertentangan dengan konsep negara modern, di mana seluruh sumber daya yang ada di satu wilayah tertentu sepenuhnya menjadi milik negara tersebut. Persebaran kaum Nusantao di kawasan Asia Tenggara dapat dilihat melalui peta wilayah berikut. Moken people berada di sekitar Myanmar dan Thailand, bajak laut berada di sekitar Indonesia dan Filipina, orang laut berada di sekitar Indonesia dan Malaysia. Selain itu, beberapa dari mereka juga tersebar di wilayah perairan Bangka dan Belitung. Melalui pembahasan tersebut, kita dapat melihat bagaimana pola kehidupan masyarakat Asia Tenggara yang pada mulanya bersifat sangat fleksibel berubah menjadi konsep yang lebih rigid. Pola kesetiaan kepada penguasa dalam konsep Mandala, komunitas masyarakat yang tidak terikat pada kerajaan atau negara tertentu, dan hidup nomaden kemudian tergantikan dengan garis demarkasi yang diciptakan pada era kolonialisme. Partisi dan garis-garis demarkasi di kehidupan masyarakat Asia Tenggara ini tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setelah adanya garis demarkasi, masyarakat kini terikat pada batas wilayah berdaulat dan tidak dapat melakukan mobilitas yang bebas. Bahkan pada era kolonialisme, garis batas wilayah tidak hanya berdampak pada mobilitas, tapi juga pada perbudakan masyarakat di kawasan. Selain itu, adanya garis perbatasan yang jelas juga membatasi kegiatan ekonomi yang sebelumnya dapat berjalan lebih bebas. Perubahan konsep batas membuat tidak lagi ada unowned resources seperti yang dimengerti oleh kaum nomaden di Asia Tenggara. Kini, semua sumber daya merupakan milik negara berdaulat. Konsepsi perbatasan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan masyarakat nomaden. Terkadang, kaum nomaden sulit mendapatkan tanda identitas dan menjadi tersingkirkan. Masyarakat nomaden juga tidak jarang harus berhadapan dengan hukum perbatasan karena dianggap melewati batas yang telah ditentukan. Sebagai contoh, pada 14 April 2020 lalu, sebanyak 103 orang bajak laut yang masuk ke Indonesia tanpa izin dan tidak memiliki identitas yang jelas dipulangkan kembali ke perbatasan wilayah perairan di luar negara. Perbedaan pemahaman oleh suku nomaden ini juga pernah membuat Australia dan Indonesia membentuk satu kesepakatan bilateral yang mengatur daerah perairan Australia akibat kegiatan pemancingan ilegal oleh kaum bajak laut di Australian Fishing Zone. Ancaman atas batas modern juga dirasakan oleh Moken people. Ketidakmampuan untuk mendapatkan sumber daya alam dan fasilitas, tekanan sosial, konflik, penuduhan atas pemancingan ilegal, hingga lemahnya posisi Moken people di hadapan pemerintah Thailand merupakan ancaman bagi keberlangsungan mereka.